Nah, ada kurang, kali, bagi. Yang kuat itu yang kali dan bagi. Tapi karena sama-sama kuat, kita kerjakan dari kiri dulu. Berarti yang dikerjakan perkaliannya dulu. Nah, karena pengurangannya belum kita kerjakan, jadi yang ini kita tulis sama persis seperti di atasnya. 53/9-nya tetap ditulis 53/9. Lalu yang 10/12 dikali 3,7 ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena ini pecahannya campuran, ada pecahan biasa, pecahan desimal. Ini semuanya kita jadikan ke pecahan biasa dulu. 3,7-nya ini kita rubah jadi berapa ya, friends ya? 37/10. Betul, 37/10. 37/10. Nah, nanti yang bagian ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti beri stabilo. Nah, kalau mengerjakan matematika runtut, friends. Ke bawahnya gitu. Jadi jangan, karena yang dikerjakan ini dulu, kita hanya tulis ini, lalu nanti yang 53/9-nya nyusul belakangan. Nah, kalau seperti itu nanti kalian bingung ketika SMP belajar ekuivalensi, nanti bingung. Yang hijau ini kan dikerjakan terlebih dahulu, friends. Nah, ini berarti dikalikan terlebih dahulu. 10/12 dikali 37/12. 10-nya kan bisa dicoret. Nah, kalau dicoret, berarti hasilnya nanti 37/12. 37/12. Nah, soalnya jadi seperti ini kan, friends. Sekarang tinggal ada kurang dan bagi. Yang lebih kuat itu yang bagi. Nah, berarti baginya ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, gini ya. 45 itu kalau dijadikan pecahan sama dengan berapa, friends? Kalau bilangan bulat dijadikan pecahan, itu sama dengan bilangan itu sendiri. Pembilangnya bilangan itu sendiri, dibagi dengan 1. Ini juga gini ya. Kalian sambil nulis enggak ini, friends? Sambil nulis, sambil memperhatikan, supaya nanti bisa memahami. Siapa tahu nanti dalam menjelaskan ini Miss Kunti juga melakukan ketidaktelitian, kalian nanti bisa mengkoreksi. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu kan yang ini toh, friends. Nah, ini kopas lagi. 53/9-nya tetap belum kita kerjakan ya. Nah, karena ini pembagian pecahan, maka diubah menjadi perkalian, tetapi pembagi dan penyebut dan pembilangnya dibalik. Ini berubah jadi 1/45. Nah, kalau sudah begini, ini tinggal, kalau perkalian ini tinggal dikalikan biasa. Sekalian 53/9-nya kita ubah jadi pecahan biasa ya, friends ya. Caranya 9 dikali 5 berapa? 45 kan? Ditambah 3. Jadi 48. bilangnya 48, penyebutnya tetap 9. Terus dikurangi dari hasil ini. 37 dikali 1. 37 kali 1, 37. Lalu 12 dikali 45, berapa? Yuk, coret-coretan.
Banyak sekali, 540. Nah, sekarang soalnya tinggal pengurangan pecahan. Kalau pengurangan dan penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus disamakan dulu. 9 dan 540, KPK-nya 540 kan, friends. Jadi ini soalnya dirubah menjadi per 540 semua. Ini gini ya. 9 jadi 540 itu kan karena dikali berapa, friend? Atau 540 dibagi 9, 60 kan? Nah, berarti sekarang 48 dikali 60. 2.880. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita hanya mengurangi pembilangnya saja. 2.880 dikurangi 37. Hasilnya 2.843 per 540. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kira-kira berapa ya? 2.800-an dibagi 500-an. Kira-kira bilangan bulatnya hasilnya berapa? 5 ya. Coba kalau 540 dikali 5, hasilnya 2.700. Nah, benar. Berarti 5. Ini 143 per 540. Dah, hasilnya begini saja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 1 ini. Tidak, Miss. Oke, kalau Vladi sudah mengerti. Nah, kalau yang lainnya bagaimana? Tidak, Miss. Oke, sekarang lanjut yang nomor 2 ya. Kita analisis soalnya ada bagi, tambah, kurang, dan kurung. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagian kurung. Nah, coba sekarang kalian coret-coret sendiri dulu di notebook kalian. Yang kurung ini hasilnya berapa? Karena yang di dalam kurung itu pengurangan, berarti kita samakan dulu penyebutnya, dijadikan per 20. 9-nya berubah menjadi 18. Nah, 18 dikurangi 17 kan 1 ya, friends ya. Nah, terus kurungnya jadi hilang. Jadi hasilnya 6. 1/20. Nah, sekarang ada bagi dan tambah. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu yang bagi.
Nah, coba kalian hitung sendiri dulu. Nah, 4,5-nya kita rubah ya menjadi pecahan biasa. Berarti berapa? 45/10. Iya, 45/10. Dibagi dengan 250%, itu sama saja bentuk pecahan biasanya berapa? 250/100. 250/100. Nah, bagian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau pembagian itu sama saja dengan apa tadi? Perkalian, tapi penyebut dan pembilangnya dibalik. Berarti ini dirubah jadi kali. Lalu ini jadi 100. 100-nya jadi 250. Ada yang bisa disederhanakan? Ini 10-nya dengan 100 ya. Sama-sama dibagi 10. Ini habis. Ini 0-nya hilang 1. Terus mana lagi? Ini 10 dengan 250. 0-nya habis. Ini habis. Sekarang mana lagi? 45 dengan 25. Coba di bawahnya saja. Sama-sama dibagi 5. 45-nya jadi 9. 25-nya jadi 5. Sembilan per 5. Iya, ini sama saja 9/5. Nah, ini tinggal penjumlahan pecahan. Siapa yang bisa ini? Bisa. Dia mau tanya kok. Jadi ini disamakan dulu. Penyebutnya jadi per 20. 5 jadi 20 karena dikali 4, berarti 9-nya dikali 4 juga 36. Nah, terus ini bilangan bulatnya kan 6. Berarti 6. 6 toh, 6. Nah, terus 36 ditambah 1 berapa? 37. Nah, 37 dibagi 20 kan hasilnya 1. Nah, 1 itu dijumlahkan ke 6-nya. Jadinya 7. Terus kalau 37 dibagi 20, sisanya kan 17. 17-nya ini jadi pembilang. Nah, jadi hasilnya begini.
Ya, nanti Miss Kunti rapikan ya. Sekarang yang nomor 4. Yang dikerjakan yang mana dulu? Pembagian. Apakah ada pembagian ya yang nomor 4 itu? Tambah. Perkalian. Oh, ini nomor 3. Maaf. Ini nomor 3 dulu, deh. Miss Kunti salah nomor. Ini nomor 3. Nah, dikerjakan perkaliannya dulu. Kita bisa merubah ini menjadi bentuk pecahan biasa semua. Ini 16, 25-nya udah. 8,2 dirubah menjadi 82/10. Dikali 15/20 dikurangi ini. 140/100. Nah, yang dikerjakan dulu kan yang perkalian ini. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Sama 15. Ya, 10 sama 15. Sama-sama dibagi 5 ya. Ini jadi 2. 15-nya berubah jadi 3. Lalu 82-nya ini dengan 20 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Jadi 41. Terus ini jadi 10. Nah, karena pada bagian perkalian ini sudah tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Berarti langsung kita kalikan saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. (41) dikali 3 berapa? 123. Iya, betul. 123. Lalu 2 dikali 10. Jadi berapa? 20. Nah, karena sekarang soalnya tinggal penjumlahan dan pengurangan, jadi kita bisa kerjakan langsung urut dari kiri. Sekalian saja semuanya kita samakan penyebutnya. 25, 20, dan 100. Dijadikan per berapa? KPK dari penyebutnya berapa? Yang paling besar angka berapa 100. Itu? Ya, dijadikan per 100 semuanya. Terus pembilangnya tinggal disamakan. 25 jadi 100 karena dikali berapa? 4 berarti 16-nya dikali 4. 16 dikali 4 jadinya 64. 20 jadi 100 karena dikali 5. Berarti 123 dikali 5. Hasilnya adalah 615. Yang ini sudah. Nah, sekarang tinggal pembilangnya dijumlahkan, dikurangi biasa saja. Hasilnya berapa? 615 ditambah 64. 679 ya. Dikurang 140. Ini 539/100. Ini bisa kita ubah jadi pecahan biasa atau desima. Kok desima tinggal semuanya dimajukan 2 ya. 5,39. Di nomor 3 ini apa ada yang mau ditanyakan? Nanti yang kalian kumpulkan di Google Form itu tetap nomor 1 sampai 10 ya. Tapi nanti yang Miss Kunti nilai nanti yang nomor 6 sampai 10 saja. Yang nomor 1 sampai 5 kita bahas sama-sama.
Oke, lanjut sekarang yang nomor 4. Ada tambah, kurang, bagi. Seperti yang tadi kita rubah dulu. Ini kita kerjakan terlebih dahulu kan, friends? Kita ubah jadi pecahan biasa. 150%-nya itu menjadi 150 per 100. Terus dibagi 48 48 per 10. Nah, ini kan dikerjakan terlebih dahulu. Baginya ini kita rubah menjadi kali. Lalu 48 per 10-nya dibalik. Nah, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 10 sama 100. Iya, 10 sama 100. Sama-sama dibagi 10 ya. Ini nolnya berkurang 1. Ini juga berkurang 1. Lalu mana lagi bagian ini? 150-nya dibagi 10. Ini nolnya berkurang 1. Ini juga. Terus 15 sama 48. Sama-sama bisa dibagi 3. 15 dibagi 3, 5. 48 dibagi 3, hasilnya berapa? 16. Nah, ini kan sudah tidak ada yang bisa disederhanakan. Berarti nanti tinggal dikalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikali 1, 5. 16 dikali 1, 16. Nah, ini sekarang sudah bisa langsung dikerjakan, friends, karena operasinya tinggal tambah sama kurang. 12 sama 16, kita rubah jadi per berapa ya? Yang paling besar kan 16, friends. Kalau 16 dikali 2, 32. 32 tidak bisa untuk membagi 12. Kita naikkan lagi. 16-nya dikali 3. Berapa jadinya? 48. Nah, 48 itu bisa untuk membagi 16 dan 12. Berarti ini diubah jadi 48. Nah, sekarang tinggal pembilangnya diubah. 12 jadi 48 karena dikali berapa? 4. Berarti 8 dikali 4, 32. 16 jadi 48, karena dikali 3 berarti 10-nya berubah menjadi 30. 5-nya berubah jadi 15 dikali 3 ya. Nah, berarti ini tinggal menghitung biasa. Hasilnya adalah 6. 32 ditambah 30, 62 dikurangi 15, hasilnya 47. Penyebutnya 48. Dah. Sekarang yang nomor 5. Kita kerjakan yang ini dulu ya, friends ya.
Dirubah dulu penyebutnya jadi berapa, friends? 25 dan 20. Dirubah jadi 100. 25 jadi 100 karena dikali 4 ya. Berarti 8 dikali 4, 32. 20 jadi 100 karena dikali 5. Berarti 1 dikali 5, ini 5. Nah, sekarang ini kita tentukan dulu hasilnya. Sekarang 360%-nya ini kita rubah sekalian menjadi pecahan biasa. Berarti 100. Ya, berarti 360 per 100. Terus ini hasilnya berapa? 137 137 per 100. Nah, ini kita ubah sekalian. 6/10. Iya, 6/10. Nah, ini kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Jadinya 137 per 100. Yang dikerjakan dulu kan yang baginya. Nah, kita rubah menjadi perkalian. Ini dikali. Terus dibalik. Terus jadi 100, ini 137. Nah, 100-nya ini kan disederhanakan. Sama-sama dicoret. Berarti hasilnya tinggal 360 dikali 137. Nah, sekarang pengurangan biasa. 137 dan 10. Karena 137 ini merupakan bilangan prima, jadi KPK-nya ya perkalian antara 137 dikali 10. $1.370. Iya, 1.370. Nah, makanya ini 360-nya berubah menjadi dikali 10 ya, 3.600. Ini juga berubah. Nah, berarti atasnya ini tinggal 6 dikali 137. 822. Nah, terus dikurangi biasa, friends. $3.600 dikurangi 822. Berarti 2.778 per 1.370. Karena di belakangnya ini 8 dan 0 kan bilangan genap. Sama-sama bisa kita bagi 2, friends. Sama-sama dibagi 2, berarti ini 1.389. Terus 1.370-nya berubah jadi 6
85. Nah, ini kalau dibagi toh hasilnya tuh bisa 2 bilangan bulatnya. Lalu sisanya adalah 19. Gini. Yang matematika sudah begini toh friends, nanti Miss Kunti kirim lagi. Kalian sambil nyalin sambil kalian pelajari. Nah, terus yang nomor 6 sampai 10 ini nanti untuk tugasnya. Yang nomor 6 itu yang dikerjakan yang mana dulu? Kurung dulu. Nah, nanti setelah kurung baru dikerjakan yang bagi. Nah, setelah itu baru kurang dan tambah. Kalau nomor 7, yang dikerjakan yang mana dulu, friend? Kurung dulu ya. Lalu habis itu hasilnya nanti untuk mengkalikan. Baru yang tambah. Nomor 8, yang dikerjakan yang kurung dulu. Lalu kali, baru tambah. Nomor 9 nanti yang dikerjakan yang dikurung dulu. Terus bagi, setelah itu baru kurang. Hati-hati yang nomor 9 ini pengerjaannya harus runtut. Jadi untuk angka-angka yang belum dikerjakan tetap ditulis saja, supaya nanti tidak keliru. Nomor 10 yang dikerjakan yang perkaliannya dulu. Lalu pembagiannya juga kalian kerjakan. Ini bisa sekaligus. Setelah itu baru kalian kerjakan tambah dan kurang. Nah, semoga ini nanti bisa jadi petunjuk. Nah, sekarang kita ganti ke pelajaran tema. Siapkan bukunya, tema 3, pembelajaran 5 dan 6 ya sekarang. Halaman 103. Di situ ada teks eksplanasi tentang radio. Manfaat radio. Manfaat di bidang informasi, hiburan, di segala bidang. Nah, untuk memahami bacaan tersebut, kalian bisa meringkasnya. Nah, ringkasan kalian itu bisa kalian isikan di yang halaman 114, yang ayo berlatih. Kan ada pengaruh radio di bidang komunikasi dan informasi. Nah, itu jawabannya kan bisa kalian cari di bacaan. Siapa yang bisa menemukannya? Silakan ungkapkan secara lisan. Pengaruh radio di bidang komunikasi dan informasi itu apa? Yuk, kameranya dinyalakan semua. Nah, kita mulai lagi. Tadi tiba-tiba keluar. Ada yang sudah bisa menjawab yang halaman 114? Pengaruh radio di bidang komunikasi dan informasi itu apa? Jawabannya ada di atasnya loh. Informasi dapat terbesar dengan cepat, murah, dan mudah. Iya, informasi dapat tersebar dengan cepat, murah, dan mudah. Sekarang yang di bidang politik dan pemerintahan. Pengaruhnya apa?
Informasi proklamasi kemerdekaan dapat tersebar dan diketahui rakyat Indonesia dengan cepat. Ya, betul. Dan sebelum memproklamasikan ini juga kita menerima dampak dari radio. Kita tahu kabar kalau di Jepang, itu tempatnya jauh dari Indonesia ya, sedang dibom. Nah, makanya kita segera melaksanakan proklamasi di saat Jepang itu sedang lemah, terpuruk gitu ya. Nah, sekarang pengaruh radio di bidang seni dan hiburan. Itu di nomor 4 Radio ya. sangat membantu perkembangan industri musik di dunia dan Indonesia. Musik-musik produksi musisi Indonesia dapat didengar hingga ke luar negeri, begitu juga sebaliknya musik dari luar negeri. Sampai sekarang pun juga kalian bisa menikmati musik-musik dari luar negeri. Kalau sekarang sudah tidak ada radio lagi, sudah jarang digunakan. Radio, TV, komputer, laptop itu sudah jadi dalam satu gadget. Sekarang sudah ada pada satu genggaman HP ya. Itu sudah radio di sini ada, Spotify, gantinya udah ada. Kalau telat nonton TV kita bisa lihat lagi di YouTube gitu ya fans ya. Semakin canggih. Lalu pengaruh radio di bidang pendidikan apa, friends? Cari di mana ya? Di Radio dapat berperan sebagai kontrol sosial, turut berperan mendidik masyarakat karena ya menyiarkan program pengetahuan dan keilmuan. Lalu pengaruhnya di bidang ekonomi apa? Radio juga menyiarkan iklan mengenai berbagai produk. Iklan tersebut berguna untuk mempromosikan suatu produk sehingga diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau dampak positif HP sekarang di halaman 115 ya. Penggunaan HP itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Siapa yang bisa menjawab dampak positifnya apa penggunaan HP? Ya silahkan jawab dengan kata-kata kalian sendiri, friend. Bisa ditunjuk ya kalau gitu ya. Clara. Dampak positif penggunaan HP apa, Clara? Sama itu artinya. Sama itu artinya salah. Sama itu maunya. Sama itu maunya menguasai semuanya sendirian. Clara masih slow respon. Kinansa? Dampak positif penggunaan HP apa? Itu namanya kabel, sombong. Nah, ini sama itu informasi lebih cepat. Iya, betul. Mendapat informasi lebih cepat. Lalu apa lagi? Nah, di HP ini kan ada banyak fitur. Nah, setiap fitur itu kan punya manfaat sendiri-sendiri. Misalnya ada kamera. Nah, berarti itu bisa untuk apa? Mendokumentasikan sesuatu. Lalu bisa diupload gitu ya. Berarti bisa mempublikasikan sesuatu. Terus ada Google Chrome ini gunanya untuk mendapat informasi lebih cepat. Lalu WhatsApp, SMS, nah itu gunanya untuk komunikasi. Komunikasi lebih murah, cepat. Terus apalagi ya fungsinya? Banyak banget loh. Untuk hiburan juga bisa. Ada YouTube-nya kan. Terus apalagi friends? Alarm juga bisa, banyak banget loh. Karena di HP ini ada banyak fitur, masing-masing punya fungsi. Terus untuk pengeditan juga bisa. Untuk apa lagi ya? Dan masih banyak lagi. Tapi juga ada dampak negatifnya.
Nah, negatifnya ini kalau penggunaannya tidak bijaksana, digunakan secara berlebihan. Tidak baik untuk mata. Ini bila digunakan secara berlebihan, tidak bijaksana. Apalagi, friends? Kita jadi individualis. Jadi kalau misalnya pas kumpul itu bukannya ngobrol, tapi malah main HP sendiri-sendiri. Terus apalagi ya fungsinya, dampak negatifnya ya? Jadi terlena, lalu tidak bijak memanfaatkan waktu. Nah, dalam mendapatkan informasi ini juga kalau tidak dipilih-pilih, kita juga bisa mendapat informasi yang buruk dan mempengaruhi perilaku kita. Udah ya. Nah, sekarang yang laptop itu juga kurang lebih sama dampak negatif dan positifnya seperti HP. Oke, sekarang dibuka halaman 116. Kalian baca lagi. Di situ ada gambar anak-anak, ada yang main pianika, gitar, ada maracas. Nah, di situ kan terdiri dari berbagai alat musik, lalu ada juga yang nyanyi. Nah, permainan berbagai alat musik seperti itu disebut ensemble. Tapi itu memainkannya tidak sembarangan. Jadi ada aturannya sehingga tercipta harmoni. Oke ya, sekarang yang halaman 117. Ini tentang gagasan pokok. Nah, sekarang yang paragraf pertama ini, gagasan pokoknya tentang apa? Yang halaman 117 ini mengacu bacaan yang ada di halaman 91. Nah, sebenarnya gagasan pokok yang paragraf 1 ini, kalau menurut lini masanya, ini menceritakan tentang kelahiran B.J. Habibie ya. Ya, tanggalnya, tempatnya. Lalu yang kedua, ini menceritakan tentang masa kecil B.J. Habibie. Kalau yang paragraf ketiga, menceritakan tentang apa, friends? Sekolahnya. Masa SMA B.J. Habibie. Nah, kalau paragraf keempat, ini tentang kuliah ya, friends ya. Lalu paragraf kelima, Pekerjaan. ya, pekerjaan atau karirnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Paragraf ke-6 tentang apa? Menghasilkan beberapa karya. Nah, ini tentang karya B.J. Habibie. Lalu paragraf ke-7 bercerita tentang warga negara, kewarganegaraannya B.J. Habibie. Ini nanti tinggal ditambahi B.J. Habibie gitu ya. Lalu yang paragraf 8, gagasan pokoknya tentang apa? Peran B.J. Habibie pada pemerintahan Indonesia. Gitu ya, friends ya.
Nah, jadi kalau mencari gagasan pokok itu kita bisa membuat kalimat yang lebih singkat-singkatnya. Intinya tentang apa? Oke, lalu sikap Habibie yang dapat menjadikan seorang penemu adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa diambil tadi di halaman 91. Sikapnya adalah disiplin, cerdas, rasa ingin tahu, dan tegas berpegang pada prinsip. Nah, ini nilai-nilai yang terkandung bisa dihubungkan dengan nilai-nilai yang terkandung dengan Pancasila. Sila pertama itu kan tentang ketuhanan. Nah, ini lalu dia yang teguh berpegang pada prinsip. Karena dia menganut agama Islam, jadi dia teguh berpegang pada ajaran-ajaran agamanya. Lalu yang kedua itu kan kemanusiaan. Nah, sifatnya B.J. Habibie yang berkaitan dengan sifat kemanusiaan itu apa? Nanti kalian cari ya. Kalau yang tiga, persatuan. Ditunjukkan dengan sikapnya yang bagaimana. Lalu kalau sikap keempat itu kerakyatan. Lalu yang kelima, keadilan. Nah, ini sikap-sikap Habibie yang mengacu pada nilai-nilai ini apa saja, friends? Silakan kalian renungkan. Mungkin tidak hanya yang ada pada bacaan. Nah, lalu kalian lihat, amati yang halaman 119. Di situ ada poster ya, friends ya. Kalau poster itu terdiri dari gambar dan tulisan. Tulisannya itu tidak panjang, singkat, jelas, padat. Ini tugas kalian membuat poster. Ini menjadi tugas proyek. Dikumpulkannya hari Jumat 24 September. Temanya tentang hak dan kewajiban sebagai siswa. Apakah ada pertanyaan? Mengumpulkannya pada hari Jumat, Pak, Miss. Mengumpulkannya bagaimana? Mengumpulkannya boleh sebelum hari Jumat 24 September. Boleh. Dikumpulkan di grup ya. Di WA grup. Hasilnya difoto lalu dikirim ke WA grup. Karena waktunya banyak, jadi buat yang bagus. Temanya tentang hak, kewajiban sebagai siswa. Contohnya seperti yang di halaman 119. Lalu tugas yang dikumpulkan hari ini untuk tema halaman 123. Yang evaluasi dulu. IPA, IPS, dan SBDP. Pilihan ganda dan uraiannya. Dikumpulkan di Google Form. Diketik ya, friends ya. Jadi tugasnya hari ini yang tema IPA, IPS, SBDP sama ketambahan tadi yang matematika nomor 6 sampai 10.
Kalau ini diberi nama foto, lalu fotonya diupload di Google Form. Apa ada pertanyaan, Prince, tentang pelajaran kita hari ini? Tugasnya sudah ditandai dulu, ya. Kalau begitu kita akhiri Zoom kita, lalu selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya ya, Friends ya. Jangan lupa istirahat dulu, peregangan dulu. Oke, thank you. Boleh keluar. Kalau Frenzy bilang, dia nggak sekarang, tuh kan masih banyak waktu nih, dari macam-macam yang sepanjang puasa kayak gini, maksudnya mau bisa.